Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustada Astri. Masih dengan matematika dan gak usah bosan-bosan ya, jangan bosan belajar bareng Ustada. Dan kali ini materi kalian adalah materi persamaan eksponen. Ya, matematika lagi. Tuh kan, semangatnya dulu kan, jangan lemah ya. Yuk, fokus dan niatkan untuk ibadah sehingga kalian bisa membuang jauh-jauh rasa malas dan lemah tadi. Oke guys, kita lanjut. Materi kalian ini adalah persamaan eksponen, masih tetap eksponen, dan bentuknya adalah bentuk seperti ini. Bentuknya seperti yang kalian lihat. Apa itu? Yuk kita pelajari dan bagaimana cara menyelesaikannya. Insya Allah mudah. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan oleh Allah. Oke, ini dia. Persamaan eksponen bentuk ini. A pangkat F, X pangkat 2. Kemudian D, A, F, X ditambah C sama dengan. Bentuk ini dengan A-nya lebih dari 0, A ini lebih dari 0, dan A-nya ini tidak boleh sama dengan A, B, C ini adalah bilangan real, dan A yang paling depan ini bilangan berpangkat. Tidak sama dengan 0. Apa bedanya A ini dengan A ini? Bedanya adalah A kecil ini ada di dalam kurungan, sedangkan A besar ini adalah zat bilangan real yang ada di luar. Jadi beda ya, yang dimaksud itu beda. Oke, persamaan eksponen bentuk di atas ini dapat diselesaikan dengan cara merubah menjadi persamaan kuadrat. Dengan pemisalan A pangkat Fx-nya itu dianggap sebagai Y. Jadi biar nggak ruwet-ruwet, nggak ribet, A pangkat Fx-nya ini dianggap sebagai Y. Sehingga akan berubah menjadi A Y kuadrat B Y ditambah C sama dengan 0. Jadi ini jadinya. Oke, kita lanjut untuk contoh soal. Nah, himpunan penyelesaian dari 4 dikali 3 pangkat X plus 1 dikurangi 9 pangkat X negatif 27 sama dengan 0 adalah himpunan penyelesaiannya. Cara menjawabnya seperti ini. Oke, pada sudah sediakan. Nah, kita tulis lagi ini. Kemudian kalian jabarkan satu persatu. 3 pangkat X tambah 1 itu diperoleh dari 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat. Maksudnya gimana? Masih ingat ya zaman di kelas kalian, kok zaman di kelas? Ya benar, di kelas 9 itu ada satu materi di mana ketika A berpangkat N ditambah M, itu sebenarnya kalau dijabarkan menjadi A pangkat N dikalikan A pangkat M. Boleh dibolak-balik. A pangkat M dulu dikalikan A pangkat N boleh. Karena penjumlahan itu dibolak-balik sama. Ya. Ini pun sama. Ketika di sini ada 3 pangkat X plus 1, itu bisa ditulis menjadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat X. Boleh ditulis 3 pangkat X dulu baru 3 pangkat 1 juga. Berikutnya, 9 itu dirubah menjadi 3 pangkat 2 X. 9 itu 3 pangkat 2. X-nya ditulis ulang. Kemudian dikurangi 27 sama dengan 0. Nah, kalau ditulis sekarang menjadi bagaimana? Yuk.
Ini menjadi 3 pangkat 1 itu kan 3 ya. 3 kalikan 4, 12. Jadi di sini 12 3 pangkat X. 12 dengan 3 pangkat X itu tidak bisa digabung. Kenapa? Karena yang 11 ini tidak berpangkat X, di sini berpangkat X. Jadi nggak bisa digabung. Sekalipun ini hasilnya tidak ditulis di depan, tapi ditulis di sini. Apakah sama saja? Ditulis di depan sama saja. Sesuka kalian menulisnya. Ini ada tulis dibalik ya. Mau kalian tulis 12, ini mau ditulis 12 kalikan 3X dikurangi begitu, misal ini 3. Ini X dengan 2 bisa ditulis dengan begini. Boleh ditulis begini. 27 sama dengan 0. Boleh ditulis begini. 12-nya Ustazah pindah ke sini. Kemudian 3X pangkat 2-nya ini negatif, Ustazah taruh di depan. Dikurangi 27 sama dengan 0. Nah, sama aja kan? Cuma dibolak-balik sama Ustazah. Loh, kenapa kok dibalik sama Ustazah? Tujuannya terbentuk seperti tadi, kuadratnya ada di depan. Tujuannya seperti itu. Karena apa? Di sini dimisalkan 3 pangkat X sama dengan Y. Kenapa kok 3 pangkat X-nya yang dijadikan Y? Ya, karena di sebelah sini ada 3 pangkat X, sebelah sini ada 3 pangkat X. Sehingga yang dimisalkan adalah yang kembar. Sehingga kalau ini disebut sebagai Y, maka persamaan ini akan berubah jadi negatif Y kuadrat. Yang di sini 12Y dikurangi 27 sama dengan 0. Tuh kan bentuknya menjadi seperti bentuk yang tadi tuh. Bentuk AY pangkat 2 ditambah BY ditambah C sama dengan 0 tadi. Oke. Nah, kita lanjut. Ada hapus ya barusan. Kita lanjut di sini. Supaya Y kuadratnya tidak negatif, supaya kita mudah dalam menghitungnya, yang pangkat ini bisa dibagi dengan negatif 1 semuanya. Oke. Atau bisa, bolehlah. Negatif Y kuadrat dibagi dengan negatif 1. Jadinya Y kuadrat. 12Y dibagi dengan negatif, hasilnya negatif 12Y. Negatif 27 dibagi negatif, hasilnya positif. Sama dengan 0. Tujuannya mempositifkan ini ya. Kenapa? Karena dengan mempositifkan ini, mempositifkan bentuk kuadratnya, akan memudahkan kalian dalam memfaktorkan. Ingat ya, 27 ini dalam bentuk perkalian, sedangkan negatif 12 ini diperoleh dari menjumlah. Nah, berapa yang dikalikan hasilnya 27 dan jika dijumlah hasilnya negatif 12, jawabannya adalah negatif 3 dengan negatif 9. Negatif 3 dikalikan dengan negatif 9 hasilnya positif 27, tapi jika dijumlah hasilnya negatif 12. Kan? Nah, masing-masing disama dengankan 0. Kan ini dua kurungan ini sama dengan 0. Berarti masing-masing disamakan dengan 0. Y-3 ini sama dengan 0 dan satunya Y-9 sama dengan 0. Untuk Y-3 sama dengan 0 sehingga Y-nya sama dengan 3. Untuk Y yang min 9 sama dengan 0, Y-nya sama dengan 9. Tara, apa sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena ini masih bentuk Y. Sedangkan soalnya itu dalam bentuk X. Sehingga setelah kalian jadi di sini kan dimisalkan yang 3 pangkat X sama dengan Y. Nah, sudah kalian misalkan gini, sehingga jawabannya Y. Nah, setelah kalian peroleh jawaban Y, nah kalian kembalikan ke bentuk X. Caranya gimana? Gini caranya. Nah, yuk. Yang ini Y sama dengan 3. Yang ini
Y sama dengan 3. Oke. Y-nya berapa? 3 pangkat X. Y-nya kan ini tadi, 3 pangkat X sama dengan 3. Sehingga X-nya sama dengan 1. Maksudnya gimana? Ini 3, ini juga 3. Tidak ditulis itu kan artinya pangkat 1. Artinya kalau bilangan pokoknya ini sudah sama, berarti jawabannya adalah pangkatnya. Gitu. Berikutnya, kalau sudah Y sama dengan 3, sekarang Y sama dengan 9. Ini langkah berikutnya. Untuk Y sama dengan 9. Nah, Y sama dengan 9 itu Y-nya tadi adalah 3 pangkat X sama dengan 9. Dan 9 itu diperoleh dari 3 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya sudah sama sehingga jawaban X-nya adalah 2. Gitu guys. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Jadi ini dan ini jawabannya. Oke, sudah paham ya? Nah, insya Allah. Kita lanjut satu contoh lagi. Dengan soal setipe ini. Juga masih sama, yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya. Gimana cara jawabnya? Sama dengan tadi. Tulis dulu soalnya, kemudian rubah, cari yang sama dari bilangan-bilangan ini menjadi Y atau P atau X atau bukan X ya. Kalau X ini sudah dengan lambang yang lain, kemudian cari jawabannya. Nah, ini. Jadi di sini Ustazah tulis ulang soalnya, kemudian kita pilah-pilah. Di sini yang kembar yang mana? 2X ya. Nah, sehingga 2X, pangkat 2-nya dikeluarkan sehingga terlihat kuadrat gitu ya. 3, ini 2 pangkat X. Kalau 1 itu berarti 2 pangkat 1. Kan pangkat ini miliknya 2 semuanya ya. Ditambah 8 sama dengan 0. Nah, 2X pangkat 2, kemudian ini yang tidak ada pangkat X-nya bisa digabung, bisa dikalikan, sedangkan yang ada pangkat X-nya tidak bisa. 3 kali 2 pangkat 1, 6. 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, sekarang sudah kelihatan yang kembar yang mana, yaitu 2 pangkat X. Sehingga 2 pangkat X dimisalkan. Nah, kebetulan di sini kita ada ganti dengan 2 pangkat X-nya itu sama dengan P. Jadi, nah, memisalkan itu tidak selalu harus Y ya. Kalian boleh memisalkan sebagai P, Q, R, S, T, dan seterusnya. Asal jangan dimisalkan dengan X, karena di sini sudah menggunakan pangkat X. Yuk, dilanjut. P kuadrat, jadi di sini menjadi P kuadrat dikurangi 6P ditambah 8, gitu kan? Sama dengan 0. Kemudian kalian faktorkan. Pola berpikirnya adalah jika dikalikan hasilnya positif 8 dan jika dijumlah hasilnya negatif 6. Yaitu min 2 dan min 4. Min 2 dan min 4 kalau dikalikan hasilnya positif 8. Tapi kalau dijumlah min 2 dengan min 4 hasilnya min 5. Berikutnya. P negatif 2 sama dengan 0. Sehingga P-nya sama dengan 2. Berikutnya. P min 4 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 4. Pindah ruang. Ya, sudah paham insya Allah untuk di sini. Masih belum paham? Sudah ya. Oke. Lanjut. Nah, ini sudah ketemu P, yang ditanyakan X. Sehingga kita rubah P sama dengan 2 dan P sama dengan 4-nya ke dalam bentuk X. P sama dengan 2. Berarti P-nya tadi kan 2 pangkat X, berarti 2 pangkat X sama dengan 2. Yuk, nggak ditulis itu artinya 1. Bilangan pokoknya sudah sama, berarti X-nya sama dengan 1. P sama dengan 4, berarti 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, 4 itu berasal dari 2 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama, jawabannya adalah tinggal pangkatnya X sama dengan 2. So, yang merah ini adalah jawabannya, sudah dalam bentuk X sama dengan. Jadi kesimpulannya himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini adalah 1 dan 2. Oke, jadi di sini jawabannya 1 dan 2. Oke, itu saja dari Ustazah Asri hari ini. Semoga materinya bermanfaat, semoga kalian bisa menarik
kesimpulan dan juga bisa mengambil eee, hikmah hari ini, yaitu menyelesaikan persamaan. Nggak hanya itu aja, tapi kalian juga sabar dalam berproses. Itu yang matematika ajarkan. Jadi hikmah yang bisa kalian ambil, bisa dibayangin dalam satu soal ini ada berapa proses yang kalian harus lalui, yaitu ada berapa? Nah, ini 1, 2, 3, 4 baru bisa menemukan hasilnya. Jadi hikmah yang bisa kalian tarik atau ambil dari matematika pada hari ini adalah bersabar. Jadi untuk mendapatkan hasil yang baik, hasil yang maksimal, kalian wajib bersabar. Ikuti alurnya dengan alur yang benar sehingga kalian akan menghasilkan hasil yang benar. Jika alur kalian salah, maka kalian tidak akan menghasilkan yang benar. So, bersabar dengan proses yang benar. Itu pesan dari Ustazah Asri untuk hari ini. Dan jangan lupa kita sudah memulai pembelajaran dengan bacaan basmalah, maka kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.